Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dibantu di tap-tap layarnya, sebelum kita melakukan zikir berjamaah, saya memiliki waktu kurang lebih 25 menit untuk bertanya. Silakan, kita tanya jawab atau misalkan ada sesuatu yang mau dibahas, monggo dipersilakan. Ada yang mau dibahas? Monggo silakan. Nah, apa aja? Kalau misalkan tak ada, yuk kita doa zikir pagi dan petang dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo. Jangan saya lagi zikir kemudian bertanya, ya kan? Nah, ngeganggu. Nah, sekarang saya kan mempersilahkan. Siapa yang mau bertanya, monggo. Kita mulai. Kita mulai zikir pagi dan petang terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, puasa qada bisa dibarengin sama puasa sunnah nggak? Nggak bisa. Puasa qada niatnya itu tetap yang qada. Tetapi ketika qada dilakukan di hari Senin atau di hari Kamis, maka kita mendapatkan pahalanya dua. Jadi qada Ramadannya kita dapat, kemudian sunnahnya juga kita dapat. Tetapi niatnya tetap yang qada. Karena sunnah dengan qada beda hukum. Kalau qada hukumnya fardu, kalau sunnah hukumnya sunnah. Begitu. Kalau kita niatnya puasa Senin, niatnya puasa Senin Kemis, itu qada nggak kebawa. Tetapi kalau kita niatnya qada, maka si Senin kebawa. Nah, kayak gitu. Jadi niatnya yang fardu, yang qada dulu. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang bertanya siapa ya? Sambil bantu tap-tap layarnya dulu ya. Tap-tap layar bun, 100, busin 100 dulu bun. Umi, Bapak Umi orang Karang Antuya. Umi soalnya sering lihat lewat ke pasar Umi. Orang Karang Antuya. Umi, Bapak Umi orang Karang Antuya. Umi soalnya sering lihat lewat ke pasar Umi. Bapak saya bukan orang Antuya. Bukan. Bukan orang sana. Bapak saya mah masih dari keturunan ini juga, dari Turki. Bukan, saya sendiri nggak tahu Karang Antuya itu di mana. Saya nggak ngerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Karangantu. Oh bukan. Karangantu itu adanya di Serang. Bapak saya adanya di Turki. Pantai Selatan. Turki sana jauh. Kalau Karangantu itu di Serang, Banten. Serang, Banten, Karangantu dekat Kesultanan. Di situ keturunan saya banyak di situ. Kakek buyut di sana. Tapi untuk Bapak itu ada di Turki. Turunan Kidul. Berdekatan dengan pantai selatan. Bukan berdekatan, memang di pantai selatan. Iya. Nah, gitunya. Bukan, pantai selatan bukan di Karangbolong. Sono. Di deket di itu. Pantai selatan. Dijelaskan gak percuma dengan ngerti. Ya. Ujung Kulon. Bukan, Ujung Kulon sebelah sini. Ujung Kulon sebelah sini. Kalau bapak saya ke sebelah sono. Arah Pelabuhan Ratu, betul. Arah Pelabuhan Ratu. Ke situ, pantai selatan. Situ ya. Ada yang pernah, Bun, saya mau tanya di sini, Bun. Bunda pernah nggak ke Pelabuhan Ratu? Bukan di Cibaliung. Bunda pernah nggak ke Pelabuhan Ratu? Pelabuhan Ratu pernah nggak? Ada yang pernah di sini ke Pelabuhan Ratu? Pernah nggak? Pernah nggak? Siapa di sini yang pernah ziarah ke tapak tilas Ibu Ratu? Ratu Pantai Selatan. Ada, itu dibikinin sama Soekarno. Ada. Pernah? Pernah ya? Pernah ya? Naik ke atas itu. Iya. Itu bukan makam sebenarnya. Dia dulunya itu tempat berkomunikasi antara Soekarno dengan Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan itu putri dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Masih saudaraan dengan Sultan Hasanuddin Banten, mati keponakan. Serius? Iya. Kan itu putri dari Prabu Siliwangi yang pernikahannya dengan bangsa Jin, ya kan? Dan Syekh Syarif Hidayatullah itu putra dari siapa? Wala Sungsang. Siapa namanya?
Rara Santang, Wala Sungsang, terus satu lagi. Nah, jadi ternyata Bun, turun tutangnya itu ternyata sumbernya orang-orang keren. Salah satunya itu dari Prabu Siliwangi. Termasuk Ratu Pantai Selatan. Bukan Wiro Sableng, Fatma. Kamu mau Wiro Sableng mah atau eta mah dongeng. Kamu mah tidak tahu kerajaan. Kamu nggak tahu sejarah zaman dulu sebelum Indonesia menjadi sebuah negara. Hah? Kan dulunya kita ini kan kerajaan. Dulunya kita ini kerajaan. Salah satu kerajaan yang terbesar itu Kian Santang Kian Santang. Oh iya, putranya Kian Santang. Kalau Kian Santang dengan Ratu Pantai Selatan itu adik kakak, beda ibu. Oh gitu ya. Emang serius Bun, kalau kita tahu sejarahnya seru tahu Bun, ya membuat kita gimana gitu ya. Nah, adapun kalau misalkan ada orang, oh itu nanti kita ambil pusuknya itu sebenarnya bukan ratu, bukan ibu ratu, bukan. Itu ada bangsa jin yang lainnya Bun. Biasa ambil nama. Dah, gak usah kita cerita masalah kayak begitu. Takutnya nanti di sini ada orang awam yang imannya tipis keseleo. Keseleo gitu kan ya. Jadi kita sekilas aja. Gak usah cerita secara detail ya kan. Hanya sekedar mengetahui gak jadi masalah. Hanya sekedar tahu tapi gak usah memperdalam. Takutnya nanti dirimu pengen kesana lagi ya kan. Takut rusak imannya. Begitu ya kan. Cerita Ratu Pantai Selatan bukan dongeng yang bukan. Ratu Pantai Selatan itu bernama Putri Kandita, putri dari Prabu Siliwangi, pernikahannya dengan Ratu Jin. Terusir dikarenakan jahatnya Ibu Tiri. Kemudian dikasih penyakit, dia korengan, kemudian diusir dari kerajaan, kemudian munclungkan diri karena memang di dalam dirinya itu ada darah dua. Satu darah ibunya dari bangsa jin, yang kedua darah dari bapaknya bersama manusia dengan jin. Jadi pas dia jebur ke laut, jadilah ratu di sana. Kalaupun misalnya jadi ratu kan memang ada keturunan dari ibunya. Enggak usah aneh Bun, enggak usah aneh lah. Kita Syekh Sarif Hidayat, bukan Syekh Mansuruddin Cikadun, kan juga menikahnya dengan putri jin. Kemudian punya anaknya di sini di Gunung Karang. Itu bukan dongeng, itu memang kisah nyata. Zaman dulu itu Bun, orang-orangnya keren-keren Bun. Zaman dulu itu hanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim udah pada terbang ke Mekah ya kan. Tolak ilmunya jauh-jauh Bun, karena zaman dulu kala itu sekolah-sekolah enggak menjamur seperti yang sekarang ini. Meskipun sesungguhnya sekarang banyak menjamur sekolah juga kualitasnya kurang, betul? Ya kan? Coba aja Bunda cek. Lulusan SMA aja. Lulusan SMA. Kan sekolah kan 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, kemudian 3 tahun di SMA. Ya kan berapa tahun tuh? 12 tahun, ya kan? 12 tahun sekolah. Lulusan SMA lihat aja tulisannya ceker ayam. Ya kan? Kemudian ditanya apapun banyak yang tidak tahu. Jadi menjamur sekarang sekolah tapi kualitasnya kurang. Ya kan? Benar kan ya? Ziarah ke Syekh Mansuruddin Gunung Karang, bukan di Gunung Karang, di sini di Cikadun. Kalau di Gunung Karang itu putranya. Kayak gitu Bun, ya kan? Kalau zaman dahulu kala Bun, itu gagah-gagah Bun. Hebat-hebat Bun orang-orangnya. Coba bayangkan, kayak enggak usah ngomong ke zaman yang terlalu jauh ya. Kita ngomongnya sedikit aja deh, yang masih ada kekini-kinian. Salah satunya yaitu adalah bapak dari gurunya saya. Saya punya guru namanya Abuya Uci Turtusi, Cilongok, Tangerang, Banten. Nah, abah itu punya bapak namanya Abuya Dimyati. Abuya Dimyati. Ini ngomong gak usah jauh-jauh ke zaman kerajaan, gak usah, yang kesini-kesini aja. Itu Bun, ketika ziarah jalan kaki ke Gunung Karang itu cepat nyampainya Bun. Kayak ada yang mengantar. Mengantarnya apa? Angin. Sampai sekarang itu ada, disebutnya apa?
pasir angin. Sampai sekarang namanya pun ada. Teman-temannya belum pada nyampe, Bun. Beliau sudah, iya, bukan. Almarhum Buya Dimyati yang Cidahu itu adalah bapak dari Abuya Muhtadi. Kalau Abuya Dimyati yang di Pasar Kemis itu adalah bapaknya Abuya Uci. Namanya sama. Nama bapaknya sama. Pasar Kemis. Namanya sama. Sama-sama Abuya Dimyati namanya. Tapi beda orang. Tapi sama-sama Abuya, sama-sama keren ya kan. Kalau Abuya Dimyati yang ada di Banten, itu bapaknya dari Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi sampai sekarang masih ada. Beliau juga termasuk salah satu mursyid. Beliau juga salah satu ulama. Nah, di sini di Banten ya. Nah, kemudian kalau yang Abuya Uci itu namanya Dimyati juga, tapi yang di sana, Bun, yang di Pasar Kemis, namanya sama, tapi orangnya beda. Tapi semuanya keren. Apa keren? Ilmunya mumpuni dan punya anaknya keren-keren juga. Anaknya aulia Allah semua. Anaknya menjadi alim ulama. Nah, anaknya. Mursyid itu adalah pembimbing ruhani. Mursyid itu adalah pembimbing ruhani. Tugas dari mursyid itu adalah membimbing semua santrinya agar lebih dekat lagi dengan Allah dengan jalur zikrullah. Dikasih tahu tata caranya, itu namanya mursyid. Kalau kita ngaji, kayak misalkan kita ngaji Al-Quran, ngaji kitab, segala macam tetek bengek, itu namanya ustad atau kiai, begitu, Bun. Kayak misalkan ngaji alat, ngaji amil, jurmiyah, dan lain sebagainya. Nah, itu disebutnya dengan ustad atau kiai, begitu. Kalau mursyid itu khusus untuk membenahi kolbu. Oh, Umi, maaf, Abuya yang banyak bulunya. Hah? Bulunya? Oh, saya juga ada bulunya, Bun. Oh, itu Abah Munfasir. Abah Syar'i namanya. Ada. Sampai sekarang masih ada. Itu mah Abah Syar'i. Sebentar. Bun, tapi bayar dulu. Nah, Bunda kalau misalkan nih ya, Bunda misalkan di rumah, daripada Bunda iseng jenuh, bete, kemudian misalkan Bunda lagi ada masalah, sok Bun perbanyak silaturahim kepada para alim ulama. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Maksudnya gini, kalau misalkan kita punya masalah nih, kita silaturahmi, kita curhat apa yang kita hadapi, kemudian minta didoakan. Itu biasanya kan suka dikasih air, ya kan? Nah, itu tiupannya itu, Bun, lumayan untuk obat di diri kita. Bukan musyrik, Bun. Nih, kemarin ada yang bertanya, nih dengerin dulu. Saya kan jual ini, Bun. Saya kan bikin parfum buka aura, ya kan? Ini kan doanya sholawat komarul wujud. Arti dari sholawat komarul wujud, komarul itu dari kata komar, artinya bulan. Wujud itu yang nyata. Jadi dengan sholawat komarul wujud, seseorang itu akan nampak cantik seperti bulan purnama. Ada sholawatnya. Sholawatnya kepada Kanjeng Nabi. Kemarin ada yang bertanya, Umi, apakah itu syirik? Tidak termasuk syirik. Syirik itu seperti ini. Nih, saya kasih contoh dulu ya. Bunda sakit batuk. Kemudian Bunda berobat ke dokter. Ya kan? Kemudian setelah itu dikasih obat sama dokter, kemudian sembuh si batuknya. Bunda percaya bahwa setelah berobat ke dokter yang ini mah cepat sembuh. Nah, sebenarnya kalau kita meyakini kesembuhan itu sebab dari dokter, itu termasuk musyrik sebenarnya. Kayak misalkan kita berobat ke dokter, kita sakit, kita berobat ke dokter, kita misalkan dikasih obat, ya kan, suruh istirahat dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk musyrik? Saya bertanya, Bunda misalkan sakit, kemudian berobat ke dokter, sama dokter dikasih obat, kemudian Bunda pulang, diminum obatnya. Apakah itu termasuk musyrik? Apakah itu termasuk musyrik? Nanya, cepetan. Nah, termasuk musyrik? Itu adalah bentuk ikhtiar kita, Bun. Contoh lagi.
Misalkannya Bunda lagi patah hati, kemudian Bunda silaturahmi ke kiai atau ke misalkannya ke alim ulama lah, silaturahmi, minta didoakan. Tolong doakin saya lagi patah hati, sakit hati, bagaimana caranya supaya hati saya ini sembuh, gitu kan? Tolong doakan saya. Kemudian dikasih air sama kiai ini atau sama ustadz ini dikasih air atau sama alim ulama ini dikasih air, ya kan? Kemudian diminum sama kita. Apakah itu termasuk syirik? Hah? Termasuk syirik nggak itu? Nanya gerahan jawab. Tidak. Itu adalah bentuk ikhtiar, Bunda. Itu adalah semuanya bentuk ikhtiar. Justru kalau kita meyakini bahwa kehidupan kita berubah karena sesuatu hal, itu yang disebut dengan musyrik. Contoh. Misalkan ada seseorang, nih. Misalkannya, ini wapak loh. Nah, ini lagi contoh saya. Ini wapak loh. Kamu ini simpan di dompet ya. Nanti usaha kamu lancar. Dengerin. Setelah itu diambil, masukin ke dompet. Bener Bun, jadi lancar. Kemudian di hati ngomong gini, urang mah menang jimati ditu. Langsung laris manis, sukses kuari. Nah, itu musyrik. Oh, kok gitu? Karena kita meyakini bahwa kesuksesan itu dari benda. Kayak gitu. Jadi apa yang membedakan yang membedakan sesuatu hal itu musyrik atau tidak? Syirik atau tidak? Musyrik atau tidak? Apa yang membedakan? Apa yang membedakannya? Halo. Woi. Kumajing cari cing wae. Ampun aing mah. Ayo. Apa yang membedakannya? Keyakinan kitanya. Contoh kayak gini. Saya mah kalau sakit, kalau tidak berobat ke dokter ini, gak akan sembuh. Dokter ini mah keren. Obatnya manjur-manjur. Yakin di hati bahwa yang menyembuhkan sakit itu dokter itu musyrik. Gitu. Jadi segala bentuk apa yang kita lakukan itu cuman ikhtiar doang, Bun. Hakikatnya semua itu Allah, kayak gitu, Bun. Seperti kayak gini. Misalkan seperti ini, Bun ya. Kita berdoa nih. Kita berdoa, ya Allah, hamba mau usaha nih. Besok hamba mau kerja ya, atau misalkan mau dagang ya, udah selesai. Udah kan? Minta berdoa. Kemudian dagang dan usaha, tiba-tiba subur mahmur rahayu, segala macam tetek bengek, jadi kaya raya, Bun. Jadi kaya raya. Itu, Bun, kalau hati kita meyakini bahwa saya kaya dikarenakan dagang, syirik. Gitu, Bun. Jadi segala bentuk apa yang kita lakukan itu, Bun, itu hanya bentuk ikhtiar, Bun. Karena hakikat semuanya itu Allah yang ngatur. Kayak gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita itu melakukan ibadah, ikhtiar, usaha, atau disebut dengan syariat, ya kan? Usaha, doa, ikhtiar, itu disebut dengan syariat. Nah, yang memiliki hakikat itu Allah. Jadi kita itu menumpangkan syariat kepada hakikat dengan cara kita berdoa, dengan cara kita berusaha, dengan cara kita bekerja, dengan cara kita ikhtiar. Nah, itu adalah syariat yang kita lakukan. Bahasa Sunda teh nyareat. Kalau bahasa Indonesianya syariat. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, adapun nanti hasilnya itu keputusan Allah. Begitu, Bunda. Ais tenanan sakira. Cenah orang marek buka aura supaya gelis. Atuh mantak naon gerahan bisa kok. Gitu. Tapi aku udah buka aura tapi kok nggak cantik-cantik, berarti cantik kabul. Beres. Gitu kan? Kan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang memegang makom ijabah, itu nggak ada, Bunda. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang sakti, itu tidak ada. Tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memegang makom ijabah. Tak ada. Semuanya judulnya makhluk. Semuanya judulnya harus berikhtiar dan berusaha. Kayak begitu. Hakikat itu Allah yang pegang. Begitu. Adapun kalau dimisalkannya ketika doa yang keluar dari mulut hamba-hamba Allah yang soleh atau yang solehah, mereka doanya cepat dijabah, ya karena memang dirinya yang bersih, Bun. Artinya tidak terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan.
Kan Allah kan sudah berjanji, udhuni astajib lakum, kata Allah, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, ya kan? Tetapi jika seseorang yang berdoa ini kemudian dosanya terlalu banyak, nah itu bisa jadi bukan tidak dikabulkan, tetapi doa-doanya itu diperuntukkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak ada doa yang tidak diijabah, tidak ada. Semuanya diijabah. Begitu. Bunda, absennya belum selesai. Absennya belum selesai, Bun. Absen belum selesai. Absen 15 orang lagi tadi, absennya apa, Bun? Hah? Absennya apa tadi? Ini kepala kuning, emot kuning bawa lope ya? Emot kuning bawa lope ya? Aduh, masih 26 berusaha berarti. Bun, masih banyak, Bun. Bun, absennya belum selesai. Masih banyak. Absen dulu, absen dulu. Nah, kayak orang kayak gini, dengerin dulu ya. Nih dengerin dulu. Kita bahas pembahasan yang tadi malam ketika berdoa, ada orang yang bertanya seperti ini. Bunda ya, absen dulu ya. Absen dulu cepetan. Cepetan. Ayo absen dulu cepetan. Ayo, selesaiin dulu. Sip ya, tercapai. Terima kasih. Bun, saya bahas sedikit tentang pertanyaan yang semalam. Umi, amalan apa yang supaya banyak duit? Semalam kan kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Langsung to the point, ya kan? Langsung menjurus ke duit urusannya. Amalan apa yang langsung banyak duit, gitu kan ya? Nah, semalam, saya sekarang bahas. Sekarang saya bahas. Amalan apa yang supaya duit kita banyak? Sebenarnya, Bun, amalan apapun itu tergantung niat kita. Mau kita baca kulhu, mau kita baca fatihah, kemudian kita berdoa kepada Allah. Allah paham dan mengerti. Tetapi pertanyaan sayanya nih, sebersih apa dirimu? Sebersih apa dirimu? Karena doa itu kan terbagi 3. Ada doa yang seketika diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga doa diperuntukkan untuk menghapuskan dosa-dosa, dan ada doa yang disimpan kelak nanti di akhirat diberikan. Begitu. Ya kan? Makanya sebelum kita berdoa, yang terlebih dahulu kita harus lakukan yaitu melakukan istighfar atau sholawat. Kenapa? Memohon ampunan kepada Allah, Bun. Karena salah satu faktor yang menghalangi doa kita dikabulkan itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sebelum kita berdoa, kita banyakin dulu istighfar. Kita banyakin dulu mohon ampunan kepada Allah. Kemudian kita baca sholawat dulu, baru kita berdoa. Begitu, Bun. Ulah ima to the point, ngomong pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa berjeng panjang. Ari dikirna dengan segede. Justru ngomong pakai bahasa kitanya sedikit aja, tapi dikirnya diperbanyak, sholawatnya diperbanyak. Seperti itu. Ya. Nah, sip. Dah. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dikir ya. Ini hari Jumat, biasa seperti biasa. Jumat berkah plus kita dikir terlebih dahulu. Ada yang menanyakan sebelum kita mulai? Monggo, silahkan. Semua doa itu diijabah. Orang-orang yang saat ini pusing, mikirin duit, sebenarnya mah itu adalah teguran dari Allah atas kesalahan yang dilakukan. Orang-orang yang saat ini dia pusing mikirin duit, salah satu contohnya misalkan yang terlilit hutang, itu kan sebenarnya dari kesalahan yang dilakukan, cuma dia tidak menyadarinya. Contoh, kan di hukum syariat Islam sudah dikatakan, sudah jelas hukumnya bahwa hutang kredit itu riba. Tetapi kenapa masih terus dilakukan? Akhirnya sekarang kan kerasa kan, pusing kepalanya kan. Itu adalah salah satu dampak negatif atau mudorotnya sesuatu hal yang Allah larang. Allah tidak akan mungkin melarang sesuatu kalau di dalamnya itu tidak banyak kemudorotan. Sekarang kan pusing ya kan, sering berdoa, minta tolong, sedih dan lain sebagainya. Apalagi bawa-bawa takdir begitu kejam, apalagi misalkannya bawa-bawa kenapa ujian ini terlalu berat, padahal kan sumbernya semuanya kesal dari diri kita sendiri. Gitu kan? Seseorang, Bun, yang dia misalkannya dia tidak ngutang sama sekali, itu tidak akan mungkin seseorang itu sampai kelaparan, itu mustahil. Seseorang yang dia kelilit
yang dia pusing sekarang, terlilit hutang, itu semua berasal dari ria, dari sombong. Sombong kan? Menginginkan sesuatu yang belum Allah sanggupkan tapi maksa. Misalkannya belum disanggupkan nih karena penghasilannya masih sedikit, belum saatnya punya rumah tapi maksa. Kredit. Kemudian belum saatnya punya kendaraan tapi maksa. Kemampuannya hanya beli motor, tapi maksain diri beli mobil. Yang notabene itu kan kredit riba, ya kan? Udah gitu kan tidak keangsur. Yang lebih anehnya ada orang penghasilannya sedikit, pengeluarannya banyak, kan bingung. Coba dari mana? Minus kan? Disebutnya itu lebih besar pasak daripada tiang kan? Seperti itu kan? Nah, terus bagaimana caranya? Supaya kita tidak merasakan hal-hal yang begitu yang luar biasa membuat kepala kita pusing 7 keliling. Salah satunya hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita menginginkan sesuatu dan kita belum mampu, ya sudah sabar dulu aja. Kerjanya dulu, ikhtiarnya dulu, berdoanya dulu dikencengin. Nanti kalau misalkan sudah siap, baru kita beli sesuatu yang kita inginkan. Itu kan lebih mendamaikan hati, ya kan? Kemudian kan ada jiwa kita berjuangnya Bun, ya kan? Karena menginginkan itu, ya kan? Jangan deh, nggak usah misalkannya punya modal 100.000, tapi usahanya pengen langsung punya toko, gimana? Padahal dengan uang yang 100.000 masih bisa kita dagang. Seperti apa? Misalkan yang kita dagang gorengan, atau dagang bakwan, atau dagang pisang goreng, itu kan cukup dengan modal 100.000 Bun, itu cukup. Cuman kan permasalahan di sini kan bukan masalah tentang gorengannya, permasalahannya adalah tentang gengsi. Kita itu lebih mengutamakan gengsi. Kenapa tuh harus gengsi Bun? Selama kita tidak mencuri, selama kita tidak menipu, tidak merugikan orang lain, selama kita ini menjemput rizki, kita bisanya dagang meskipun cuma gorengan, halal kok. Kita itu kalah sama apa? Sama gengsi sendiri. Gengsi, emangnya gengsi bisa buat beli nasi? Gengsi itu nggak bisa mengenyangkan perut kita Bun. Hidup itu nggak usah gengsi. Selagi memang kita tidak keluar jalur syariat, ya nggak usah gengsi. Nggak apa-apa, sok kerja, yang penting halal. Gitunya. Umi ceritakan dulu, Umi mencari rezeki gimana Umi? Saya dari kecil dagang. Dan satu kuncinya itu adalah kita harus jujur. Jangan pernah mau mengambil sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Paham dari omongan saya? Jangan mengambil sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Paham gak maksud saya? Saya kasih contoh. Misalkannya saya disuruh sama orang beli buah-buahan, contoh. Kemudian beli buah-buahan dikasih uang 1 juta. Nah, ada kembalian Bun 35.000 umpama gitu. Itu kan kecil, ya kan? Nah, orang mungkin Bun yang 30.000 itu langsung ditilep aja lah, nggak apa-apa 30.000 ini, kan gitu kan ya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang besar, itu tidak boleh mengambil meskipun sepeser pun yang bukan hak kita, terkecuali diizinkan dan diberikan oleh yang punya. Nah, ini disebut dengan kita tidak mengambil yang kecil karena kita mau ngambil yang besar. Jadi dikasih tahu, oh ini tadi belanja buah di sini, ini di sini, ini di sini, di sini. Ini masih ada kembalian 35.000, kayak gitu Bun. Itu kalau orang yang nyuruhnya itu orang kaya Bun, uang itu gak akan diambil. Oh udah gak, buat kamu aja. Tetapi Bun, poinnya adalah menanamkan kepercayaan kepada orang tersebut. Bun, di kita ini yang pinter itu banyak, yang cerdas itu banyak, yang berilmu juga banyak. Kita itu miskin kejujuran. Cari orang yang jujur sulit Bun. Tahu, sesuatu yang mahal itu adalah kejujuran. Menjaga kepercayaan seseorang Bun.
Begitu. Kalau misalkan kita nemu uang, nih uangnya nggak seberapa, cuman 5.000, dan kita tahu bahwa uang ini adalah jatuh dari uangnya si A, dikasih Bun 5.000 itu. Maaf, tadi saya melihat keluar dompet uangnya jatuh 5.000, nih 5.000. Tahu tidak poinnya, Bun? Orang nanti akan percaya sama kita, Bun. Dan tahu kekuatan dari kejujuran itu, ketika kita sudah dipercaya oleh orang lain, maka orang lain tidak segan-segan sama kita akan menitipkan modal atau akan menitipkan sesuatu ke kita tanpa dia merasa ketakutan. Itu poin, Bun. Kunci harus jujur. Itu. Nah, dulu saya merangkak, Bun. Saya merangkak dulu, saya usaha jualan roti. Saya jualan alat-alat tulis, dijual ke teman-teman sekolah aja. Ke teman-teman di pondok misalkan ada yang mau butuh sarung, kain sarung. Saya beli 35.000, tapi saya orang ngomongnya jujur. Saya di pasarnya 35.000 ya, saya jual 40.000, buat saya 5.000. Kayak begitu. Sedikit, Bun. Secara logika, kapan saya kaya kalau mengambil uang recehan seperti itu? Tapi tidak dengan di hadapan Allah. Itu adalah bentuk ikhtiar kita. Oh iya ya, anak ini tuh semangat banget, ya kan? Dan dia tidak mau mengambil sesuatu yang dia memang bukan hak dia. Tahu tidak, nanti Allah nanti yang akan mengatur segalanya. Singkat cerita aja ya, saya dipertemukan dengan seseorang, termasuk orang big boss, orang terpandang, dan orang nomor berapa ya di Banten. Saya dipercaya, Bun, dikasih modal sekian ratus juta. Zaman dulu usia saya masih kecil. Saya bilang, ini kegedean, ini gimana? Kamu harus jadi orang besar. Kayak gitu, Bun. Dan saya itu putarkan, itu pun dididik sama dia. Nanti kalau kamu ada kerjaan, ini yang dikerjakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Caranya seperti ini, seperti ini. Itu dipegang, Bun. Pegang. Omongan orang itu dipegang. Kemudian setelah kita putarkan, Bun, dan kita terbuka, Bun, jujur. Ini modalnya, ini dapat untungnya, kasih semua. Jangan mengambil 1.000 perak pun jangan. Kenapa? Kita sedang menanamkan kepercayaan kepada orang lain. Tahu tidak, Bun, apa yang terjadi? Dia cuma mengambil modalnya doang. Setelah itu untungnya semuanya buat kamu. Kan gitu, Bun. Apa poinnya, Bun? Kita nanti bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang berkualitas. Nih, untuk menjadi seseorang yang sukses itu tidak membutuhkan banyak teman. Sekali lagi, untuk menjadi orang yang sukses itu tidak membutuhkan banyak teman. Untuk menjadi orang sukses itu hanya bertemu dengan 1-2 orang yang tepat, itu bisa. 1-2 orang saja. Saya ketemu cuma 1 orang. Tapi orang ini benar-benar baik. Ya, itu kan, Bun, orang lain ke kita baik. Apakah itu terjadi secara kebetulan? Tidak. Bukan, Bun. Memang Allah nanti tanamkan ke hatinya itu, kamu harus bantu ini. Nih anak ini semangat. Kayak gitu, bantulah. Coba dibantu. Dulur bukan, saudara bukan. Coba, Bun, secara logika, Bun. Tetapi dia sudah mempercayakan kepada anak kecil uang ratusan juta. Coba. Kenapa? Karena dia tahu ini anak ini mah percaya, nggak akan dia nyuri. Kayak gitu, Bun. Dan kita pun harus menjaga kepercayaan itu. Harus menjaga kepercayaan itu. Jadi, ketika kita dipercaya sama seseorang, misalkan kita dikasih modal, kemudian kita putarkan, dapat setahun kita dapat hasil, kasih aja semuanya, dijelaskan. Ini modalnya, ini dapat untungnya, cerita kita. Yang kerjaan ini, ketemu sama ini, untungnya segini, karena pembeliannya ini. Terus nanti dapat proyek ini lagi, untungnya segini, ini untungnya segini semua. Kayak gitu, kita tidak mengambil 1.000 perak pun. Tahu tidak, Bun? Itu nanti kalau kita berlaku seperti itu, tatapan dia itu beda ke kita, Bun. Tatapannya, lain lagi tatapannya. Tatapan apa, Bun? Itu tatapan kayak matanya itu bicara, kayak ngomong gini, kamu anak-anak baik, kayak gitu, Bun. Meskipun mulutnya tidak ngomong, Bun, mata itu bisa bicara, Bun. Kayak gitu, Bun. Kunci dari kesuksesan itu, 1, harus jujur. Itu. Gitu, Bun. 2, jangan gengsi. 3,
tidak boleh kepo dengan kehidupan orang lain. Karena sesungguhnya orang yang benar-benar sibuk membenahi diri sendiri, sibuk dengan aktivitasnya sendiri, dia tidak memiliki waktu seuprit pun untuk memikirkan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang sampai saat ini orang sibuk ngomongin orang lain, sibuk gibah, sibuk fitnah, sibuk ngadu domba dan lain sebagainya, sesungguhnya orang itu pengangguran, ada kerjaan. Sok bunda, seseorang yang dia sibuk, entah itu dia sebagai pengusaha atau misalkan dia sebagai big boss owner sebuah perusahaan besar, apakah dia punya waktu bun? Untuk ngomong-ngomong ngobrol aja dia nggak punya waktu. Orang mau bertemu pun begitu sulitnya, mau ketemu doang, mau ngomong doang, ketemu sulit bun. Itu sebenarnya bukan sombong bun, karena dia memang tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak menguntungkan, kayak pepesan kosong. Begitu. Jadi harus bagaimana? Sibukkan diri kita, jangan pernah kasih waktu kita untuk orang lain. Apa tuh kasih waktu untuk orang lain? Kita ngomongin orang, sama saja kita memberikan waktu kita untuk hidup dia. Kita iri dengki sama orang, julid sama orang, ngadu domba, ayo kumpul-kumpul, ayo fitnah, tebar fitnah dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita itu telah memberikan waktu kehidupan kita kepada dia. Rugi. Karena kalau misalkan kita benar-benar sibuk, entah itu sibuk dengan pekerjaan, entah itu sibuk dengan ibadah, entah itu sibuk dengan planning bisnis dan lain sebagainya, kita tidak memiliki waktu sedetik pun untuk memikirkan orang lain, sibuk mikirin diri sendiri. Gitu. Begitu bun. Saya jadi pedagang pernah, saya jadi guru pernah, ngajar di SMP honorer. Kemudian saya jadi pengusaha pernah, jadi pedagang, saya dari kecil juga dagang. Dagang apa aja? Dagang makanan, dagang kain dan lain sebagainya. Termasuk terakhir saya itu jualan oleh-oleh haji, kerjasama dengan seluruh KBIH di Sebanten. Perempuan masih kecil. Saya nyetir sendiri bun, mobil losbak, nyetir sendiri, itu di belakang banyak barang karena nggak cukup mobil sedan, barangnya sedikit. Nyetir sendiri, ketika nggak ada supir, saya jalan sendiri. Artinya apa? Jangan gengsi. Nih poin, oke? Saya rangkum ini semua ya. Saya rangkum dari yang saya bicarakan tadi itu ada poin besarnya. Ada poin besarnya. Ada yang tahu poin besarnya ini? Semua yang tadi saya bicarakan itu semuanya sia-sia jika poin besar ini tidak dikuasai. Ada yang tahu? Poin besarnya ada satu. Wadah dari yang tadi saya ceritakan tadi semuanya. Kalau kita ingin sukses, kita harus jujur. Kita harus jangan mengambil hal yang kecil untuk mendapatkan hal besar. Kemudian kita itu jangan gengsi. Kemudian kita itu jangan pernah usil dengan urusan orang lain. Nih, kemudian jangan lupa berdoa. Ada satu kunci yang ini harus benar-benar tidak bisa diganggu gugat yang ini. Satu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Cepetan jawab semuanya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini kalau saya sebutkan bunda ada mengongok ini. Halnya sepele, tapi kekuatannya dahsyat. Ada yang tahu nggak? Gak ada satupun jawabannya yang benar. Ada yang tahu nggak? Cepetan. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Nyerah? 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 Nyerah nggak? Ayo cepetan. Nyerah nggak? Ini saya sambil baca belum ketemu. Ayo. Ada yang tahu nggak? Ini tidak bisa ditinggalkan yang ini. Ini gongnya ini. Ada yang tahu nggak? Ayo cepetan. Sholat malam itu masih ke situ. Dua orang tua masuk ke situ yang tadi saya sebutkan. Bukan. Ini adalah gong dari seluruh yang saya jelaskan itu. Tahu tidak? Ada yang tahu nggak? Ini kalau saya sebutkan bunda bengong ini.
Ada yang lihat? Tak satu pun di sini yang menjawab benar. Ayo, nyerah ya. Atau sholat 5 waktu mah kewajiban orang untuk bisa diasupkan ka dieu. Eta mah geus kewajiban orang, tugas orang. Lalu nyerah. Ini bun, halnya sepele, tapi ini kekuatannya dahsyat bun. Nyerah. Mau jawabannya? Mau? Jawabannya mau ini? Mau? Jawabannya mau? Apa ini poin yang paling terbesar ini apa? Belum, dari tadi saya baca belum dapat jawabannya. Bukan, kalau tawakal, ikhlas, ridho, berdoa, doa ibu segala macam itu masuk ke yang tadi itu loh. Ada satu poin gongnya, yang ini tidak bisa diganggu gugat yang ini. Pengen tahu? Apa pengen tahu sedikit? Apa pengen tahu banyak? Serius, ini yang saya sebutkan ini Bunda jadi bengong ini. Karena dianggapnya kayak hal sepele, tapi ini kekuatannya dahsyat. Nggak ada satupun yang jawabannya pas. Pengen tahu? Jawabannya adalah bangun subuh. Harus diawali dengan itu. Itu semua yang tadi saya jelaskan. Kalau orangnya kebluk, bangun subuh. Karena ketika bangun subuh, disitulah Allah memberikan ide-ide ke kita. Yang punya suami, yang punya anak, yang biasanya bangun siang, siap-siap madesu. Masa depan suram. Hati-hati, entah itu istri, atau suami, atau anak. Jangan pernah bangun siang, harus bangun subuh. Itu wadah itu. Dan kalau kita membiasakan diri kita bangun siang, selamanya nanti kita bangun siang. Begitu. Termasuk di sini kalau misalkan ada pengangguran kelas kakap. Kalau dirimu pusing apa yang harus dilakukan karena bingung apa dulu yang harus dilakukan, misalkannya. Awali dulu bangun subuh. Sok gerak, engke kapanggi. Dan orang-orang yang sukses itu semuanya bangunnya subuh pagi. Bahkan seseorang yang non muslim bun bangunnya jam 3. Kita yang Islam ngorok jam 3. Non muslim ada pengacara handal itu bangunnya jam 3. Kayak dia. Ternyata ada perjuangan dia. Coba bayangin bun. Allah begitu adil ya. Allah itu begitu baik tahu bun ya. Tidak melihat apakah dia itu muslim atau tidak bun. Selagi dia memang bangun subuh, itu Allah kasih ide-ide. Itu bayangkan Allah itu maha baik. Seseorang itu muslim atau tidak, ketika dalam kondisi teraniaya, itu doanya dimustajab bun. Tidak melihat apakah itu muslim atau tidak. Ketika seseorang dalam kondisi teraniaya, ketika dia meminta, itu diijabah. Sebaik itu Allah. Tuh kan, ai urang aku na doang Islam. Ini sholat subuh keberangan baik. Tuh, ya bangun subuh. Seorang istri, penderitaan yang begitu mendalam ketika memiliki suami yang tidurnya larut malam, bangunnya siang. Siapa? Penderitaan yang begitu menusuk di dalam hati seorang istri ketika menikah dengan laki-laki yang kebluk. Bangunnya siang, nyerih hati. Diomongin, nanti berantem. Gak diomongin, kesel dina hati.
Arek kumaha bunda menjadi orang cantik. Dah kalau bangun siang merizki gendungan nyamperkeun enggak mauan. Ya kan? Kalau pepatah orang tua zaman dulu itu jangan bangun siang. Nanti rezekinya dipatok ayam. Begitu sederhana itu kata-kata orang tua zaman dulu. Ya kan? Tapi itu memang benar. Allah yang memerintahkan waktu malam itu untuk istirahat, waktu siang itu untuk bekerja. Sok bertebaran kalian di muka bumi ini untuk menjemput rizki-rizkimu. Allah yang memerintahkan. Derita seorang ibu yang begitu mendalam di dalam hatinya ketika memiliki anak, telok sholat subuh, udangnya jam 8, jam 10, iri. Sok bunda, kalaupun misalkan bunda punya suami, penghasilannya tidak seberapa, tapi tiap subuh dia bangun, entah dia mengapain bangun, entah dia misal bantu nyapu, atau misalkan dia di dapur hanya sekedar ngopi, atau misalkan dia baca koran, atau alhamdulillahnya zikir, itu bisa menenangkan daripada jam 8, jam 9 menyaksikan suami masih tertidur sementara suami orang sudah bertebaran kemana-mana. Menyakitkan bun, menyakitkan. Bener kan? Nyeri hati eta. Nah, rumah tangga gitu tah, nu bisa mengikis rasa cinta, terkikis rasa cinta. Emang cinta akan selamanya? Moal. Cinta yang tulus, benar-benar cinta sejati, cinta yang sempurna itu hanya cinta Allah, bun. Cinta makhluk mah, bun, ada lunturnya. Nah, nih pas banget Umi, suara HP dikencengin biar Sumi denger. Kayak aing di hewan. Nanti bunda gini, gak usah ikut dia lagi, blokir nomornya gitu nanti bunda. Jangan bilang-bilang. Gitu bunda, seriusan. Beneran. Ya kan? Ayo orang dikir ya. Semoga saja yang hadir di sini tidak menderita. Salah satu penderitaan seorang istri itu bukan